Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 1925-11560. Saya dari program studi farmasi Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah farmakologi molekuler yang dibawakan oleh Bapak Apoteker Eva Feriadi, S.Pharm, M.Pharm. Nifedipin adalah obat yang bekerja pada kanal ion untuk mengobati hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah dan arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Patofisiologi penyakit ini dimulai dari terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 unconverting enzyme atau ACE. ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon, renin akan diubah menjadi angiotensin 1 oleh ACE yang terdapat di paru-paru. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan darah. Mekanisme kerja obat. Nifedipin termasuk dalam golongan kalsium antagonis. Bekerja dengan cara menghambat masuknya kalsium ke dalam membran sel, mencegah lepasnya kalsium dari retikulum sitoplasma, dan mengurangi efek enzim kalsium intrasel terhadap intrasel aktin miosin. Pada otot jantung, skeletal dan otot polos, kontraksi dipicu oleh peningkatan kalsium intrasel. Kadar intrasel tergantung pada jumlah masuknya melalui saluran kalsium dan pelepasan intrasel dari mitokondria atau retikulum sarkoplasma. Masuknya ion Ca2 dari ruang ekstrasel ke dalam ruang intrasel dipacu oleh perbedaan kadar, yaitu kadar Ca2 ekstrasel 10.000 kali lebih tinggi daripada kadar Ca2 intrasel sewaktu diastol, dan karena ruang intrasel bermuatan negatif. Calcium channel blocker menghambat aliran kalsium ekstrasel ke dalam sel otot jantung dan otot polos dan mempengaruhi kontraksi dengan cara ini. Ada dua protein yang penting dalam kontraksi, yaitu aktin dan filamen miosin. Energi yang diperlukan untuk menghasilkan kontraksi didapat saat ATP dipecah menjadi ADP dan P. Interaksi aktin dan miosin diatur melalui fosforilasi oleh enzim miosin light chain kinase atau MLCK. MLCK adalah kunci pengaturan kontraksi otot polos seperti myometrium. Secara umum, ada dua macam kanal kalsium pada membran sel excitable, yaitu voltage operated VOC atau potential dependent channel PDC, yang terbuka oleh depolarisasi, dan reseptor operated channel ROC yang terbuka oleh norepinefrin atau neurotransmitter lain tanpa terjadi depolarisasi. VOC dibagi dalam 3 subtipe L, N, dan T atas dasar konduktansi dalam sensitivitas kadar tersebut terhadap perubahan potensial. Dari ketiga subtipe ini, hanya tipe L yang sensitif terhadap calcium channel blocker. Sekian dari penjelasan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.